bersama kami di SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru. Sekolahnya para juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mulyadi. Saya guru di SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru, tepatnya di Desa Kudu, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN. Dan inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Ihmi dipimpin doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anak, berikutnya kita cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nggak ada? Nihil ya? Alhamdulillah. Pak Agus berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Oke, selanjutnya kita cek kebersihannya terlebih dahulu. Silahkan tengok kanan kiri depan belakang lokernya. Kalau ada sampah bisa dipungut, diambil, dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Nggak ada? Masya Allah. Barakallahu fik. An-nadzafatu minal iman. Berarti kelas ini sudah mengamalkan perintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak yang dirahmati Allah, berikutnya tanda siap itu meja kursinya juga harus rapi. Kita cek dulu. Ya, silahkan dirapikan meja kursinya terlebih dahulu. Sudah? Alhamdulillah. Baik. Biar lebih konsen, biar lebih fokus, kita main dulu, main konsentrasi. Seperti biasa kita main pakai tepuk tangan ya. Siap? Kalau Pak Agus bilang tepuk 1, silakan tepuk 1 kali. Kalau Pak Agus bilang tepuk 2, silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau Pak Agus bilang tepuk 3, kalian tepuk tangan 3 kali. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, 2. Gimana sih? Harusnya diam saja karena tidak ada instruksi untuk tepuk. Berarti belum konsentrasi. Susah ya? Susah. Konsentrasi susah, makanya harus dibiasakan. Sekali lagi, konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 1, 1. Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun ada 1 tadi yang masih luput, tapi sudah hampir 99,9% sudah konsentrasi. Siap fokus untuk menerima pelajaran materi dari Pak Agus. Baik anak-anak, nah kita lanjutkan. Nah, terus materi yang terakhir yang kita bahas kemarin, apakah masih ada yang ingat?
Bagus, Alia ya. Oke, terus ada lagi yang ingat? Iman kepada Allah, Pak. Iman kepada Allah, betul sekali. Materi yang terakhir kita bahas itu tentang iman kepada Allah, tentang Asmaul Husna. Jadi bagaimana caranya kita lebih dekat mengenal Allah Tuhan kita. Baik anak-anak, berikutnya ini ada pertanyaan menarik. Kira-kira anak-anak pernah nggak merasa gelisah, galau, bingung menjalani hidup yang baik itu seperti apa? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Mahat? Pernah? Terus apa yang kamu lakukan, Mahat? Oke, baik. Ya, bagus. Terus berikutnya, nah, kalian kan sering membaca Al-Quran, ya kan? Bahkan setiap hari mungkin kita membaca Al-Quran, ya kan? Kira-kira motivasinya apa kalian membaca Al-Quran? Oke, jadi biar mendapatkan pahala. Oke, Hilmi. Biar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. biar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, biar lebih apa? Biar lebih komplit, biar lebih lengkap lagi ya. Biar lebih paham lagi tentang materi. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang satu nanti makna iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Yang kedua, nama-nama kitabnya apa saja, jumlahnya ada berapa, isinya apa, dan nabi yang menerimanya namanya siapa. Oke, gitu ya. Oke, siap? Oke anak-anak, berikutnya, nah Pak Agus punya pertanyaan lagi, silahkan yang tahu boleh menjawab. Di dunia ini anak-anak, ya, kira-kira menurut kamu, kitab atau buku yang paling lengkap, yang paling sempurna itu apa? Ya, bagus. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, yang paling sempurna. Nah, salah satu bukti kesempurnaan dari kitab Al-Quran itu di dalamnya ada kisah tentang cerita-cerita masa lampau. Salah satunya adalah kisahnya Raja Jalut melawan Nabi Daud alaihissalam. Nah, hari ini kita akan menonton video singkat tentang pertempuran antara Nabi Daud alaihissalam dengan Raja Jalut yang terkenal sangat kejam, raksasa besar. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Ini Raja Jalut, sang raksasa yang sangat kejam. Melihat badannya yang besar seperti raksasa, nggak ada yang berani melawan. Tapi suatu ketika ada seseorang badannya tidak besar, tidak tinggi, besar, gede seperti raksasa Raja Jalut ini, tapi punya keberanian yang besar, melebihi besarnya Raja Jalut. Dialah Nabi Daud alaihissalam yang terkenal ya di literatur Barat dengan judul David and Goliath. Nah, ini filmnya. David itu Nabi Daud alaihissalam. Goliath itu Raja Jalut ini. Hampir kalah. Biasanya Allah kasih mukjizat ya untuk melemahkan musuh-musuh Islam. Di sini juga Nabi Daud mendapatkan mukjizat, dengan keberaniannya dia bisa mengalahkan Raja Jalut, raksasa yang sangat kejam.
Dilempar tepat terkena bagian jidatnya. Makanya dalam kondisi terjepit seperti ini kita itu harus tetap konsen, tenang, tetap tenang. Kalah. Ya, sekilas seperti ini tadi. Anak-anak, siapa yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Oke, jadi silakan. Coba. Oke, coba diulangi agak keras. Video ini bercerita tentang dua kekuatan besar ya. Antara apa itu? Kebaikan dan kejahatan. Kebaikan itu simbolnya ada di Nabi Daud alaihissalam. Kalau kejahatan, raksasa. Siapa itu? Raja Jalut. Nah, ada lagi yang mau komentar? Hilmi silakan. Kekalahan Raja Jalut yang sombong, Pak. Nah, kekalahan Raja Jalut yang memiliki sifat sombong. Ada lagi yang menambahi? Oke, Wijoyo. Oke, keberanian ya. Ada semangat keberanian seorang Daud alaihissalam melawan raja yang gede besar, ya, raksasa, ya, kejam, ya, raja Jalut namanya. Tapi menang ya akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak. Jadi konklusinya adalah dari video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama, kesombongan. Jadi orang yang sombong itu akan jauh dari yang namanya petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang mukmin, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh sombong, harus tawadhu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu caranya dengan mempelajari kitab-kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu ya. Setelah anak-anak akan dibagi menjadi karena jumlah itu dengan kelompoknya masing ya dibagi menjadi dua kelompok. Silakan bisa langsung berkelompok kira ya, dirapatkan meja kursinya. Sudah? Oke. Sudah? Berikutnya anak-anak akan bagikan tugas untuk kalian ya. Ini tugas satu. Minta tolong di ya, satu, ini satu. Oke. Oke, tugas kalian apa? Silakan dilihat LKPD-nya, diisi ya. Ada nama kelompoknya, ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 4. Silakan ditulis kelompok. Anggotanya ada siapa saja, ditulis juga. Oke, siap. Sudah ya? Tugasnya apa? Silakan kalian cari jawaban yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Gus bagikan. Di situ ada satu tugasnya apa? Menganalisis perilaku ya. Perilaku orang kalau beriman kepada kitab Allah itu apa ya. Terus berikutnya di kolom yang kedua itu ada diminta untuk mencari nama kitab, isi, dan nabi yang menerima. Untuk tugas hari ini Pak Agus minta satu saja. Silahkan diisi yang kolom kedua saja. Kalian cari
satu. Nah, kita bagi biar enak. Kelompok satu, saya beri tugas mencari satu kitab Allah ya, atau kitab Taurat. Kelompok dua, kitab Zabur. Kelompok tiga, kitab Injil. Kelompok empat, kitab Al-Quran. Silakan. Nama kitabnya ditulis di situ. Isinya apa? Nabi yang menerima siapa? Silakan. Mulai bekerja. Ten Commandment. Kelompok 2 sudah mulai bekerja. Zabur ya. Nah, itu enggak usah, yang kolom kedua saja. Di kelompok 3. Kelas 8 inci. Iya, kelasnya 8 sih. Sama Pak. Yang di kolom buku 2. ini kan kita disuruh Injil kan. Tapi di sini nggak ada Injil tuh. Taurat, Zabur, terus kok langsung 4 Al-Quran. Ada ini. Injil. Silakan. Yuk, waktunya hanya 5 menit. Silakan. Enggak apa-apa. Jangan ditulis semua, 3 saja atau 2. Bukan ajaran. Lah ya sama aja. Ajarannya, itu. Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai, mantap. Ayo kok tiduran. Gimana? Al-Quran isinya, ini Al-Quran paling lengkap ya. Ada, nah ini tauhid, akidah, akhlak. Nah ini tulis saja akidah, akhlak, terus apa itu, ibadah. Nah, gitu. Oke, 2 menit lagi. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sedikit lagi. Siap? Kelompok 3? Al-Quran Iya, yang kolom 2 saja. yang kolom 2. Yang kolom 2 saja. Ini belum diisi. Kan nanya dulu. Ya, cepet ya. Kelompok 4 belum? Belum, bentar. Ya, agak cepat Mahat. Habis ini nanti kita presentasi ya. Presentasi satu persatu membacakan hasil karyanya. Ya. Oke, siap ya? Oke, Pak Gus pengen tahu yang sudah selesai kelompoknya siapa saja? Angkat tangannya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 belum, dikit lagi, kelompok 4 sudah ya? Oke, 2 menit lagi. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sedikit lagi. Siap? Kelompok 3? Iya, yang kolom 2 saja. Yang kolom 2. Yang kolom 2 saja. Kelompok 4 belum? Belum, bentar. Ya, agak cepat Mahat. Habis ini nanti kita presentasi ya. Presentasi satu persatu membacakan hasil karyanya. Ya. Oke, siap ya? Oke, Pak Gus pengen tahu yang sudah selesai kelompoknya siapa saja? Angkat tangannya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 belum, dikit lagi, kelompok 4 sudah ya? Sudah. Oke, siap? Kita mulai mungkin ya presentasinya biar lebih cepat dari kelompok 2 saja kayak yang sudah selesai ini. Ya. Silakan
yang mewakili dibacakan saja ya. Dibacakan kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa ya. Seperti biasa kamu presentasi setiap hari itu ya. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, waktunya presentasi. Sekarang kita presentasi dari kelompok 1 ya, urut saja, saya kira sudah siap semuanya. Silakan yang mewakili dari kelompok 1 untuk presentasi tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Almira, Naini, Jadi, Tere, dan Aziza. Di sini kami diintegrasikan hasil diskusi kita. Oke. Tadi dapat kitab apa? Taurat. Oke, silakan presentasikan. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan isi ajaran kitabnya adalah 1. Jangan kamu bertuhan selain aku. Allah. 2. Janganlah kamu menyembah patung berhala. 3. Janganlah kamu berbuat zina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Baik, ada yang mau menanggapi? Enggak? Oke, jelas ya. Tadi kelompok 1 sudah dapat 3. Sebetulnya di ajaran kitab Taurat itu ada namanya Ten Commandment. Ada 10 perintah atau syariat suci untuk Nabi Musa kepada kaumnya ya. Di antaranya ada yang 3 sudah sampaikan tadi ya. Namanya Ten Commandment. Diturunkan abad berapa? Ketemu enggak? 12 sebelum Masehi. Oke, untuk berikutnya silahkan kelompok 2 presentasi. Yang mewakili silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami terdiri dari 5 anggota, ada Najla, Nasya, Aska, dan Kai, dan saya Alia. Oke. Kami dari kelas 8. Di sini saya akan membacakan presentasi yang telah kita buat bersama. Kita mendapatkan kitab Zabur, Kitab Zabur, bahasa Kipti ya, bahasa yang digunakan Kipti. Silakan lanjutkan. Nabi yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Di ajaran kitabnya, kitab Zabur berisi tentang nasihat, doa-doa, zikir-zikir, munajat, nyanyian, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ketemu ya. Oke, jadi intinya di zamannya Nabi Daud itu tidak ada syariat baru. Syariatnya Nabi Musa dilanjutkan ke sini. Dilanjutkan Nabi Daud ditambahi dengan yang tadi dibacakan oleh teman kamu. Ada puji-pujian, ada nyanyian kepada raja dan sebagainya. Tuh, abad berapa? Ketemu enggak abadnya? Diturunkan abad berapa? Enggak ketemu? Enggak ketemu. Oh. Jadi untuk kitab Zabur itu kurang lebih diturunkan di abad ke-10 sebelum Masehi. Oke, bisa ditambahkan nanti ya. Oke, berikutnya kelompok 3 yuk silakan yang mewakili berdiri presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Diskusi. Tentang kitab apa? Kitab Injil, silakan. Hasilnya seperti apa? Nabi Isa alaihis salam. Cakep. Terus? Tauhidan, membersihkan tauhid ya dari kemusyrikan. Terus lanjut. Sama? Monoteisme ya, mengajarkan tentang satu Tuhan, monoteisme. Sama mengajarkan tentang tauhid. Itu Nabi Isa alaihissalam ya. Sama Nabi Isa juga kurang lebih isinya itu mirip seperti yang ada di dalam kitab Zabur. Puji-pujian ya, sanjungan, doa-doa dan sebagainya. Ada ditambahkan informasi penting nih di dalam kitab Injil kitab Injil yang turunkan pada Nabi Isa itu. Informasi kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3.
Oke, untuk yang terakhir, kelompok 4, silakan presentasikan hasil tugasnya. Silakan berdiri yang mewakili. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 beranggotakan Hakim, saya Sendiri, Tasya, Wisaya, Pak Eka Rafi akan mempresentasikan tentang hubungan kepada Al-Quran dan isi-isi ajaran dari kitab agama. Oke. Al-Quran ya, silakan. Yang pertama yaitu mengetahui ajaran yang benar, kedua membedakan antara yang mutlak dan yang terakhir, ketiga mendorong manusia agar saling baca dan menulis, keempat pedoman agar manusia tidak tergelincir dalam menentukan kebenaran. Oke, terus isinya Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menerima kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Isi dari ajaran kitab Al-Quran adalah akidah, zakat, ibadah, muamalah, dan ta'aruf. Oke, baik. Tadi sebutkan ya, meskipun belum dijelaskan, ada akidah. Akidah itu apa? Tauhid. Kemudian ada ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, ya kan? Salat, zakat, puasa dan sebagainya. Ada muamalah, hubungan sosial. Terus ada tadi sejarah ya, kisah-kisah masa lampau. Contohnya tadi Nabi Daud melawan Raja Jalut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak, ya. Tadi kita sudah belajar ya, berdiskusi, kemudian ada tukar pendapat dengan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah luar biasa, semuanya aktif, semuanya antusias dan fokus. Sekarang Pak Agus ingin ngecek kira-kira sudah paham betul atau tidak anak-anak. Oke, tadi ada berapa jumlah kitabnya? Cakep, betul. Ada 4 ya, Alia. Terus lagi ada yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihis salam. Yang ketiga kitab apa? Kitab Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihis salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran. Yang keras dong suaranya. Kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada siapa Nalini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, itu materi kita tentang kitab-kitab Allah. Manfaatnya banyak ya. Kita akan semakin semangat belajar memahami Al-Quran dan membaca setiap hari ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah selesai ya diskusi kita tentang nama-nama kitab Allah. Jumlahnya tadi ada berapa? Ada 4 ya. Nama Nabi yang menerima, kemudian isi dari ajaran kitab-kitab Allah. Masya Allah luar biasa. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan menganalisis Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 ya. Dipersiapkan di rumah. Oke? Refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Apa? Kitab-kitab Allah. Bagus. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita akan menganalisis tadi Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dipersiapkan ya di rumah. Silakan nanti dibaca-baca dulu. Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasama anak-anak sekalian. Mari kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya minta tolong meja kursi dirapikan terlebih dahulu seperti tadi. Yuk cepat ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah rapi semua ya. Meja kursinya sudah dirapikan. Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Kita tutup dengan salam terlebih dahulu. Silakan dijawab salam dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.